Itu apa kabar teman-teman YouTuber dimanapun kalian berada. Nah, di pagi hari ini saya akan berbagi bagaimana cara stek jambu madu yang mudah dan dijamin berhasil bagi pemula. Nah, bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, teman-teman bisa sediakan plastik seperti ini. Ini plastik gula atau plastik es ya teman-teman. Kemudian teman-teman siapkan juga wadah seperti ini sebagai ganti polybag. Kenapa harus wadah seperti ini? Karena dia berwarna transparan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya kita mudah mengontrol akarnya, supaya nampak seperti itu. Nah, setelah teman-teman siapkan wadah seperti ini, teman-teman bisa lobangi menggunakan paku atau benda lainnya seperti itu. Nah, kalau lobangi pecah nggak masalah. Saya sarankan teman-teman harus lobangi, karena saya coba tidak lobangi gagal ya. Saya sarankan teman-teman lobangi seperti ini. Nggak perlu beraturan, sembarangan nggak masalah, penting berlobang. Nah, setelah itu karet sudah siap, plastik sudah siap, wadah sudah siap. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman sediakan entresnya. Kemudian bagaimana pemilihan entresnya atau ranting jambu madu? Pertama-tama pastikan teman-teman mengambil entres atau ranting dari pohon jambu yang sudah pernah berbuah seperti itu. Kemudian teman-teman cari entres yang sudah tua. Ciri-ciri entres yang sudah tua adalah daunnya sudah tua seperti ini, sudah berwarna hijau gelap. Kemudian kulitnya juga berwarna hijau tua seperti itu. Pastikan jangan ada daun muda. Kenapa? Karena nanti kalau ada daun muda, otomatis batangnya juga muda. Dan kalau batangnya muda, biasanya kambiumnya akan kurang, akan sedikit seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya dalam pemilihan entres adalah teman-teman bisa cari entres yang sudah keluar tunas kecil. Nah, kebetulan entres ini hanya contoh, entres ini belum ada keluar tunas. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Nah, ini pohon durian, cuman ini hanya contoh. Dekatkan. Nah, seperti ini, tunas seperti ini ya teman-teman ya. Cari entres jambu madunya yang sudah bertunas seperti ini, yang sudah keluar tunas seperti ini. Oke. Nah, jadi ini entres ini hanya sebagai contoh, ini tidak saya gunakan. Ini hanya contoh bahwa teman-teman cari entres yang daunnya tua seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini dia entresnya. Nah, ini sudah keluar tunas kecil, tapi kalau dapat coba teman-teman cari tunas yang lebih nampak lagi seperti itu. Nah, langkah selanjutnya setelah entres siap, teman-teman bisa potong ini pakai pisau seperti ini, kena ke batang ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa menggosoknya pakai bawang merah. Nah, teman-teman bisa pencet seperti ini supaya airnya keluar. Kemudian teman-teman gosokkan. Ini tadi sudah saya gosok dan sudah saya diamkan selama setengah jam atau mungkin lebih. Supaya apa? Supaya ininya meresap, supaya air dari bawang merah ini meresap. Tujuannya untuk ini perangsang akar ya, seperti ini. Gosok seperti ini sampai basah, benar-benar basah, rata. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa diamkan setengah jam atau 1 jam. Yang penting dia kering. Nah, karena ini tadi sudah saya olesi dengan itu bawang merah dan sudah kering, maka ini sudah bisa langsung ditanam. Nah, setelah ini selesai, kita bisa potong daunnya seperti ini, jangan dihabiskan. Potong aja seperti ini.
potong aja. Dan pastikan pisaunya jangan yang berkarat ya teman-teman. Oke, ini. Nah, setelah itu kita bisa mengisi wadah ini sebagai ganti polybag dengan tanah. Usahakan tanah yang subur. Kalau memang tidak ada, terserah tanah apapun, yang penting jangan batu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita isi. Nah, tanahnya sendiri usahakan teman-teman cari tanah yang lembab, bukan tanah yang basah, dan jangan tanah yang kering ya. Tanahnya lembab. Nah, seperti itu. Isi. Dapatkan. Setelah selesai, setelah ini kering, tinggal tancapkan seperti ini. Nah, setelah itu padatkan, pastikan dia benar-benar padat. Setelah padat, tinggal kita sungkup menggunakan pas ini. Plastiknya kekecilan, tapi nggak masalah, bisa kita paksa. Oke, sekarang kita ikat menggunakan karet. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, setelah ini selesai, teman-teman bisa ditempatkan di tempat yang teduh, jangan sampai terkena sinar matahari. Nah, sampai nanti akarnya benar-benar keluar dan tunasnya nanti sudah tumbuh. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang sudah berhasil. Biasanya ini akan keluar tunas dari 10 hari. Bisa 10 hari, bisa 12 hari, dan tergantung lah, tergantung kesuburan apa entresnya sendiri. Nah, ini kira-kira sudah berumur sekitar 15 hari, dan ini sudah keluar akar. Nah, teman-teman bisa lihat ini akarnya. Nah, kenapa kita gunakan wadah seperti ini? Supaya kita mudah mengontrol akarnya, kita bisa melihat akarnya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan, ini adalah akarnya. Nah, ini juga akarnya. Nah, ini juga akarnya, seperti itu. Tapi ini belum bisa dipindah. Nah, jika keadaannya seperti ini, kalau teman-teman nanti mau memindah, teman-teman perhatikan akarnya nanti akan berwarna kuning tua, dan tunasnya ini sudah tua ya, seperti itu. Jika itu nanti sudah tua, tunasnya sudah tua, ininya juga sudah tua, teman-teman bisa pindahkan ke polybag yang lebih besar. Nah, untuk lebih jelas, sekarang kita bongkar apa sebenarnya yang ada di dalamnya, seperti apa akarnya sebenarnya. Oke. Nah, ini dia akarnya, kelihatan teman-teman ya. Jelas. Oke, kita pasang kembali. Yang pasti saya sudah tunjukkan, ini buktinya. Ini baru sekitar umur lebih kurang setengah bulan ya teman-teman. Oke, kita masukkan lagi. Kemudian kita sungkup lagi.
Oke, kita sudah selesai sungkup kembali, dan ini belum bisa terkena sinar matahari langsung. Kita harus tempatkan di tempat yang teduh, jangan sampai terkena sinar matahari, kalau enggak dia nanti akan gagal. Nah, seperti itu. Ini juga umur yang sama, teman-teman bisa lihat dia sudah keluar tunas seperti ini. Nah, ini bisa kita buang. Dia sudah keluar tunas ini. Dia juga sudah keluar akar ini seperti ini. Ini akar, tapi sepertinya ini tidak perlu kita bongkar karena tadi sudah ada pembuktian, sudah ada yang dibongkar. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, demikian cara stek jambu madu yang mudah bagi pemula dan dijamin berhasil. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share, karena satu subscribe dari kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel kami, supaya kami lebih semangat lagi memberikan informasi atau berbagi informasi bagaimana tentang beberapa tanaman untuk pertanian Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.